Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Setelah di tahun sebelumnya hanya digelar di ruangan tertutup dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih tinggi, tahun ini Gorontalo Karnaval Karao kembali digelar lebih meriah. Menggunakan halaman parkiran gedung GPCC, peserta Karnaval Karao melakukan parade kain Karao pada Rabu 8 Juni 2022. Setelah di tahun sebelumnya hanya digelar di ruangan tertutup dikarenakan situasi pandemi COVID-19 masih tinggi, tahun ini Gorontalo Karnaval Karao kembali digelar meriah. Menggunakan halaman gedung GPCC, peserta karnaval melakukan defile atau parade kain Karao pada Rabu 8 Juni 2022. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan event tahunan sebagai upaya untuk mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih tahun ini Gorontalo Karnaval Karao masuk dalam 110 top event nasional yang diikuti oleh provinsi, kabupaten kota seregional Sulawesi, lembaga perbankan, instansi vertikal, dan pelaku usaha. Di tempat yang sama, staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang birokrasi dan regulasi, Kurlina Ukar, yang mewakili Menteri Sandiaga Uno menyampaikan Kemenparekraf sangat mengapresiasi Karnaval Karao ini. Menurutnya, ukiran dan model di sulaman kain Karao terlihat sangat susah sekali dengan rangkaian urasi yang cukup pelik sehingga membuat Karao ini semakin menarik. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang membuka langsung karnaval ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dinas Pariwisata yang telah berusaha penuh sehingga Karnaval Karao masuk dalam 110 Karisma Event Nusantara yang dipilih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menandakan Karao telah diperhitungkan di skala besar. Saya berharap event ini dapat memberikan dampak multiplier effect bagi masyarakat Gorontalo dan mungkin barangkali mendorong ekonomi nasional secara komprehensif ke depan. Event ini, Bapak Ibu sekalian, kami melibatkan pengrajin lokal sulaman yang khas Gorontalo. Saya juga Pak Kadis baru tahu bahwa ternyata ada kerawang yang diikat. Aslinya itu kerawang yang diikat. Kalau ini kerawangnya apa namanya? Kerawang sulam. Yang dulu itu sapu tangan dan taplak meja itu adalah kerawang ikat, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini kerawang sulam. Dengan demikian, barangkali event ini saya berharap akan melibatkan para pelaku ekonomi kreatif karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Pagelaran Karnaval Karao tahun ini mengambil tema Karao Inspiring Sulawesi yang diikuti sebanyak 21 kontingen dari berbagai wilayah Sulawesi, perbankan, organisasi perangkat daerah, dan perancang busana. Karnaval Karao merupakan puncak pelaksanaan dari ajang Festival Karao yang dilaksanakan selama 3 hari. Usai mengikuti rapat secara daring bersama Presiden Joko Widodo, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur langsung menindaklanjuti arahan dari Presiden. Penjagut Hamka mengumpulkan anak buahnya dalam rapat bersama pimpinan OPD, Sekda Prov, para asisten dan staf ahli pada Selasa 7 Juni 2022 di kantor Gubernuran Gorontalo.
Usai mengikuti rapat secara daring bersama Presiden Joko Widodo, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur langsung menindaklanjuti arahan dari Presiden. Hamka mengumpulkan anak buahnya dalam rapat bersama pimpinan OPD, Sekda Prof, para asisten serta staf ahli pada Selasa 7 Juni 2022 di ruang Dulohupa kantor Gubernuran. Hamka menuturkan banyak hal yang disampaikan Presiden. Di awal arahannya, Presiden Jokowi membahas terkait COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Jokowi menilai situasi COVID-19 di Indonesia memang sudah melandai, namun bukan berarti proses vaksinasi hingga dosis ketiga tidak dilaksanakan lagi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Yana Suleman menanggapi situasi pandemi yang saat ini melandai juga berakibat pada pelaksanaan vaksinasi. Banyak masyarakat yang memang sudah mulai ogah-ogahan mengikuti vaksinasi. Berdasarkan angka di Gorontalo, vaksinasi dosis 1 sudah 80%, dosis kedua 64% dan yang rendah adalah dosis 3 baru 14%. Menanggapi hal tersebut, Hamka menyampaikan akan segera melakukan rapat internal dengan teman-teman Forkopimda. Ia ingin vaksinasi dosis 3 di Gorontalo akhir Juli harus bisa mencapai angka maksimal. Intinya vaksinasi di Gorontalo tidak bisa stop begitu saja. Selanjutnya, hal yang disampaikan Hamka adalah terkait pengurusan perizinan dan ketidakpastian ekonomi global. Misalnya kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, dan kenaikan inflasi. Hamka meminta Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Kumperindak, dan Kepala Dinas Pertanian untuk memaparkan situasi di Gorontalo. Terakhir menjadi penekanan Hamka sesuai instruksi Presiden adalah kondisi APBN dan APBD, di mana kondisi APBD di seluruh daerah saat ini masih banyak tersimpan di bank daerah. Posisi APBD per Juli baru 19% yang terrealisasi, padahal menurut Jokowi saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. Rangkaian penerimaan secara adat Mopotilolo penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur berakhir di kota Gorontalo. Penerimaan adat ini dirangkaikan dengan silaturahim antara penjagut bersama wali kota dan jajarannya pada Senin 6 Juni 2022. Rangkaian penerimaan secara adat Mopotilolo penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur berakhir di kota Gorontalo. Penerimaan adat ini dirangkaikan dengan silaturahim antara penjagut bersama wali kota Gorontalo beserta jajarannya pada Senin 6 Juni 2022. Seperti hal yang disampaikan saat kunjungan awalnya di kabupaten lain, Hamka menginginkan sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Gorontalo dan Pemkot. Ia juga meminta seluruh Forkopimda Kota Gorontalo untuk bersama-sama membangun Gorontalo ke depan. Putra daerah ini juga tak lupa mengingatkan teman-teman OPD di lingkup Pemkot Gorontalo untuk tidak bermain-main dengan politik. Ia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bertugas ke Gorontalo, salah satunya menjaga stabilitas daerah jelang pemilu dan pilkada serentak. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyambut dengan begitu hangat kedatangan Hamka yang didampingi istri bersama jajaran. Marten juga meminta maaf karena kunjungan silaturahmi di kota Gorontalo baru bisa diadakan saat ini dikarenakan ia baru saja balik dari luar daerah untuk wisuda pendidikan jenjang doktor di Universitas Hasanuddin Makassar. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo akan melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tahun 2022 terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap lanjutan dan hak milik bangunan masyarakat suku Bajo.
Rakor yang direncanakan akan dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo akan melaksanakan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria tahun 2022 terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap lanjutan sekaligus hak milik bangunan masyarakat suku Bajo. Rakor yang direncanakan akan dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang. Dikatakan Kusno terkait masyarakat Bajo yang tinggal di atas air, pada rakor nanti akan ada pembahasan bagaimana dengan legalitas tempat tinggal mereka di atas air yang mana berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian, rumah-rumah yang ada di atas air itu sudah bisa disertifikatkan. BPN juga meminta dukungan Penjagub Hamka untuk mendukung semua program sertifikat tanah. Target Kantor Pertanahan 2024 semua bidang tanah di Provinsi Gorontalo sudah bisa terdaftar atau bisa terpetakan sehingga tak ada lagi sejengkal tanah di Provinsi Gorontalo yang tidak beridentitas. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya pada Rabu 8 Juni 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menerima audiensi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo Alim Esniode di ruang kerjanya pada Rabu 8 Juni 2022. Ditambahkan Alim ada 3 besar maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2021. 2 diantaranya terkait penyimpangan prosedur dan tidak melayani. Namun ketiga-tiganya itu berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Jadi pertama kali kami Ombudsman jumpa dengan pejabat gubernur dan saya menyampaikan beberapa deskripsi umum tentang pelayanan publik yang ada di Gorontalo khususnya di data 2021. Selain itu saya juga memperkenalkan kerja-kerja Ombudsman yang sedang ongoing di Provinsi Gorontalo khususnya yang paling mendesak terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang sudah di depan mata kita. Dan terkait itu pula ada laporan akhir pemeriksaan yang sudah kami serahkan kepada baik OPD terkait maupun kepada wakil gubernur yang lalu. Karena terjadi pergantian personil, maka kami mengafirmasi kembali ke Pak Gub ini harus dilaksanakan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyampaikan masalah-masalah mendasar yang terkait dengan perbaikan pelayanan publik yang harus dilakukan di Provinsi Gorontalo, baik di tingkat provinsi sendiri, maksud saya di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota Gorontalo. Penjagub Hamka sendiri menyambut baik silaturahmi perdana dengan Ombudsman. Ia berharap Ombudsman tetap menjadi mitra pemerintah yang baik yang bisa memberikan saran dan kritikan.